Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu menjalankan program Microsoft Word. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenal perangkat lunak pengolah kata, di antaranya yaitu Microsoft Word. Nah, adik-adik, di kelas 3 ini kita akan mempelajari Microsoft Word ya adik-adik sebagai perangkat lunak pengolah kata. Nah, bagaimana cara menjalankan program Microsoft Word? Ayo kita cari tahu. Untuk menjalankan Microsoft Word ada dua langkah atau ada dua cara. Nah, yang pertama, klik logo Windows yang berada pada bagian kiri bawah layar ya adik-adik. Setelah adik-adik mengklik logo Windows, pilih Microsoft Office. Nah, setelah adik-adik memilih Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Office Word 2010. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan Microsoft Office Word 2010 ya adik-adik. Microsoft Office Word adik-adik tidak hanya versi 2010 ya. Ada yang 2007, ada 2010, ada 2013, 2016, dan juga 2019. Namun, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar menggunakan Microsoft Office Word yang 2010. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, adik-adik bisa mengklik langsung dua kali pada ikon shortcut yang ada pada tampilan monitor. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, adik-adik klik logo Windows ya. Nah, di sini Pak Guru sudah tandai dengan lingkaran warna merah. Nah, logo Windows itu berada di bagian kiri sebelah bawah ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik mengklik logo Windows, maka akan muncul seperti ini adik-adik. Nah, jika muncul seperti ini, silakan adik-adik cari Microsoft Office. Kemudian adik-adik klik atau pilih Microsoft Office. Nah, setelah dipilih akan muncul seperti ini. Di sini ada banyak pilihan ya adik-adik. Untuk pembelajaran kita, adik-adik silakan klik atau pilih Microsoft Word 2010. Nah, setelah adik-adik mengklik atau memilih, maka akan muncul tampilan atau layar utama dari Microsoft Word 2010. Ini langkah satu ya adik-adik. Nah, untuk langkah kedua, adik-adik dapat mengklik langsung dua kali pada ikon shortcut yang ada pada tampilan layar monitor. Nah, ikon shortcut yang mana? Ikon shortcut yang ditandai dengan lingkaran warna merah. Nah, seperti itu adik-adik. Ini untuk cara yang kedua. Setelah adik-adik menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua untuk membuka Microsoft Word, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan atau halaman awal dari Microsoft Word ya adik-adik. Ini sudah Pak Guru tandai ya, mulai dari 1 sampai dengan 7. Nah, itu ada bagian-bagiannya ya adik-adik. Adik-adik mau tahu apa saja bagian-bagian dari tampilan Microsoft Word? Nah, simak terus penjelasan Pak Guru ya. Tampilan layar Microsoft Word 2010. Nah, yang nomor 1 tadi, title bar. Title bar ini tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Nah, jika adik-adik sudah membuat dan menyimpan dengan nama adik-adik, maka akan muncul di bagian atas atau bagian title bar. Selanjutnya yang nomor 2 adalah tab menu. Nah, tab menu ini adalah deretan menu yang berisi perintah. Nantinya ketika adik-adik akan bekerja dengan Microsoft Office, menu-menu inilah yang dapat adik-adik gunakan. Misalnya ada menu file, ada menu insert, page layout, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, toolbars.
Nah, toolbars ini adalah deretan ikon untuk mewakili sebuah perintah. Nah, di dalam menu terdapat yang namanya ikon. Nah, ikon-ikon ini adalah perintah-perintah yang nantinya akan kita gunakan ketika bekerja dengan Microsoft Word. Yang keempat, scroll bar, di mana scroll bar ini berfungsi untuk menggulung layar ke arah vertikal atau ke arah horizontal. Maksud dari ke arah vertikal atau horizontal adalah adik-adik dapat menggeser halaman baik dari arah atas ke bawah atau vertikal, kemudian dari arah samping kiri ke kanan atau dikenal dengan horizontal. Selanjutnya yang kelima, kursor. Nah, kursor ini adalah tempat untuk mengetikkan teks. Nah, di mana ada tanda yang berkedip-kedip di halaman kerja Word. Nah, itulah yang namanya kursor, di mana adik-adik akan mengetikkan teks. Kemudian halaman kerja. Nah, halaman kerja berupa tampilan kertas kosong yang fungsinya sebagai halaman kerja. Nah, di kertas kosong inilah adik-adik akan menulis. Adik-adik bisa menulis karangan ataupun cerita. Dan yang terakhir, zoom. Nah, zoom ini berguna untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat. Nah, jika adik-adik merasa tampilan dari halaman kerja itu kecil, maka adik-adik bisa memperbesarnya, dan sebaliknya, jika adik-adik merasa tampilan dari halaman kerja itu besar, maka adik-adik bisa memperkecilnya. Nah, inilah tampilan-tampilan yang ada pada Microsoft Word 2010 yang telah Pak Guru tandai tadi ya dengan angka-angka. Nah, jangan lupa untuk dipelajari ya adik-adik. Nah, adik-adik, Pak Guru punya latihan nih. Apa sih latihannya? Latihannya, hafalkanlah bagian-bagian dari tampilan pada Microsoft Word ya adik-adik beserta fungsinya. Nah, tampilan-tampilan yang sudah kita pelajari tadi ya adik-adik. Kemudian latihannya dibuat dalam bentuk video. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Nah, sekian dulu materi kita hari ini ya. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya adik-adik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.